Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud? Bukan berarti dalil itu bisa dikatakan, wah ini jidat hitam itu dalilnya min asari sujud. Dan apalagi ada juga narasi yang dikatakan jika orang bermaksiat maka jidat hitamnya itu akan hilang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini tidak bisa untuk dijadikan hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi yang serampangan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan teks Al-Quran, yang mana teks Al-Quran tersebut simahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa ini merupakan dalil satu-satunya persoalan jidat hitam. Jadi tidak heran kalau mereka itu jidatnya hitam. Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud? Tapi saya tidak mempersoalkan persoalan yang bersifat kepribadian, tidak. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengulas terkait dengan referensi yang dijadikan rujukan oleh Ustadz Salafi Wahabi ini, yang ranahnya kepada persoalan jidat hitam yang menggunakan ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada beberapa kajian tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa dijelaskan al-maksud atau al-murad dari simahum fi wujuhihim min asari sujud, yaitu wa qauluhu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas simahum fi wujuhim, yakni as-samta al-hasanah, yaitu sikap ya atau perangai yang baik. Ini berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas. Jadi Al-Quran kemudian dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa al-maksud dari simahum fi wujuhihim, tanda-tanda yang berada di wajah mereka,
min asari sujud itu adalah as-samta al-hasanah, perangai atau sikap yang baik. Wa qala Mujahid wa ghairu wahidin, yakni al-khusyu' wa tawadu. Kemudian maksud daripada tanda-tanda di wajah mereka dari bekas sujud, maksudnya apa? Versi yang disampaikan Al-Imam Al-Mujahid dan kemudian ulama yang lain bahwa al-khusyu' wa tawadu, yaitu kekhusyuan dan kemudian tawadu. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Ali bin Muhammad At-Tunafasi haddatsana Husain Al-Ja'fi an Zaidah an Mansur an Mujahid simahum fi wujuhim min asari sujud qala al-khusyu', yaitu khusyuk, bukan jidat hitam yang secara spesifik dinyatakan ayat ini dijadikan tendensi untuk jidat hitam atau dai hitam. Kemudian ila angkol wa qala as-sudi as-salatu tuhassinu wujuhahum, jadi salat itu bisa memperbaiki muka, bukan jidat hitam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian waqala ba'du salaf, ini sebagian salaf ya, mangka surat sholatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar, barang siapa yang banyak sholatnya di waktu malam maka wajahnya akan baik, berseri-seri, bagus di siang hari. Ini dalam redaksi yang disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bukan berarti dalil itu bisa dikatakan wah ini jidat hitam itu dalilnya min asari sujud, dan apalagi ada juga narasi yang dikatakan jika orang bermaksiat maka jidat hitamnya itu akan hilang. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ini tidak bisa untuk dijadikan referensi secara spesifik, tidak bisa. Mengapa kok tidak bisa? Bisa jadi ketika orang itu tidak jidat hitam maka tidak banyak sujudnya, akan seperti itu, mafhumnya seperti itu. Jadi secara kesimpulan banyak beberapa kajian tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang menegaskan bahwa hal itu bisa ranahnya kepada khusyuk, kepada tawadu, as-simtal hasan, sikap yang baik, rupa yang baik, perangai yang baik, dan kemudian juga wajahnya berseri-seri dengan nur. Bukan berarti harus dengan jidat hitam, tidak. Dan apalagi ada narasi ketika orang itu bermaksiat maka jidat hitamnya itu akan hilang. Ini satu hal yang di luar penjelasan dari ulama-ulama salaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang tidak berkenan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.